Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-quluba wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. اللهم صل على فتح الكمال وكون الجلال وكمال الكمال وشمس الرضا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فضيلة المحرمين para jemaah pengajian setiap malam Selasa Mugi-mugi panjang umur, hajat yang kita berkata dijauhi dari musibah dan pada anak keturunan keluarga kita jadi hamba yang soleh. Para diri bisa berlomba-lomba pengajian malam Selasa kemarin yang menjelaskan tentang sifat dan wajib dan amal. Malam ini kita akan mengaji tentang sifat yang berhak bagi Allah. Monggo dari Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kana qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman adam hudus fana mumathalatuhu lil hawadisi idyajuhu bimujidin murakkabun ajzun karahun jahlun mautun somamun aman harasun ajizun karihun jahilun mayyitun ashum a'ma abkam wajibin muhan. Jadi ada sifat yang wajib, juga ada sifat yang muhal. Nah, yang muhal itu pertama diriku adab. Jadi kalau Allah wujud maka muhal maka itu adab. Adab itu berarti dasar. Jadi Allah itu muhal Allah itu adab. Jadi muhal dari Allah kita tidak. Nah, sekarang ini ada buku-buku
orang yang sudah tidak percaya kepada Allah. Kalau orang itu sudah tidak percaya kepada Allah, berarti Allah itu ada, Allah itu tidak. Makanya di sini sifat yang bagi Allah yaitu ada. Yang kedua, kudus. Kudus. Jadi kebaikan dari kita Allah itu dekat terkait dari Allah itu baru. Jadi Allah itu kekal sudah. Satu dunia alam ini ada, ya Allah itu sudah ada. Karena yang diciptakan Gusti Allah. Makanya harus Allah itu. Kemudian Allah itu fana. Fana itu rusak. Sementara Allah itu rusak. Manusia itu rusak. Kan bertanya yang dekat umur 70, 80 sampai 100 perot ya Allah, berarti menungso itu fana. Sementara Allah itu bapak, Allah itu kemudian memandang hawadis. Allah itu tidak sama dengan hawadis, tidak sama dengan barang baru. Artinya sifat yang bagi Allah itu berbeda dengan barang yang baru. Jadi Gusti Allah itu sama dengan barang. Kemudian ikhtiyaruhu limuqiti. Nah, muhal Allah itu membutuhkan pada orang ini. Jadi Allah itu tidak membutuhkan orang. Allah itu tidak membutuhkan alam. Allah itu tidak membutuhkan siapa-siapa. Allah itu dia nafsi. Itu sifat yang wajib bagi Allah, dia memiliki nafsi. Berarti yang hak bagi Allah dia dulu. Kemudian murakkabul muhal Allah, murakkabul Allah itu berbilangan. Jadi yang wajib itu adalah wajibnya. Jadi muhal Allah itu tersusun dari warna, tersusun dari kaki, tersusun dari tangan. Jadi Allah itu wahdan. Jadi sifat yang ada di Allah itu semuanya. Kemudian muhal Allah itu ajizul ketat. Sementara Allah itu kuat. Jadi Allah itu kuat. Makanya kalau kalian lihat, setiap apapun yang diinginkan Allah dan kalian dengar itu mesti karena Allah itu Allah itu kuasa. Kalau Allah itu ingin mengkayakan orang dalam satu malam, itu sakit. Setelah sering itu tak kaya. Saat itu berukur saat keluarga, punya mobil dan lain sebagainya. Jadi Allah itu betul, Allah itu kuasa, muhan Allah itu. Kemudian Azul Karafu, muhan Allah itu terpaksa, karena Allah itu irada. Allah itu
iradah. Makanya golongan itu dalam menghadapi apapun, jangan sampai golongan jenengan ini memposisikan diri sebagai Allah. Wis pilihan ini mesti yang menang ini pun menang. Dibaik kalah karena iradanya Allah tidak. Allah itu iradah, jadi mohon Allah itu kalah. Kemudian yang mohon bagi Allah jangan berbohong. Jadi mohon Allah itu bersifat bohong. Jadi Allah itu ilmu. Kemudian mautun. Jadi Allah itu mohon mati. Jadi mesti Allah itu boten mati. Sing mati iki belum. Nah, golongan jenengan sebagai bakal mati. Allah karena Allah punya sifat yang wajib namanya hayat, hidup. Kemudian sama Allah itu nah, yang tingkat berpotensi itu simbolnya. Karena Allah itu wajib punya sifat sangat mendengar. Makanya kalau berjumpa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah maka Allah akan mengabulkan. Karena Allah itu sangat mendengar. Kemudian Tuhan Allah akan dikubur. Jadi Allah itu boten kita. Nah, manusia bisa saja manusia itu. Nah, Gusti Allah itu maha melihat. Jadi Gusti Allah itu boten bisa dipukul. Jadi apa yang dilakukan oleh kita, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun Allah, perbuatan jelek sekecil apapun Allah juga akan melihat. Sebab Allah itu Rasul. Kemudian Rasul Allah itu muhaddis, karena Allah itu berfirman. Nah, salah satu bentuk firman Allah yang ditulis, yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu jadi Allah itu bahkan Allah itu berkata Allah Musa. Itu dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu Rasul bisu. Kemudian Ajizun. Nah, Ajizun itu kalau Allah punya sifat wajib namanya Qadirun, Maha Kuasa. Jadi Allah itu Qadir, adanya Allah itu Maha Kuasa. Jadi mohon Allah Ajizun, lemah. Oleh karena itu kalau kalian dengar minta Allah karena Allah itu dan lemah, Allah itu Maha Kuasa. Kemudian Tuhan Allah tanpa kehendak.
Jadi Allah itu muridan. Sifat wajib bagi Allah itu muridan itu berkehendak. Jadi moral Allah itu. Makanya jika Allah syai'at ayyakula lahul. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan mentakdirkan apa yang dikehendaki. Makanya kehendak itu harus selalu ingat Allah. Kemudian sifat wajib bagi Allah akibat, maka Tuhan bagi Allah jadul. Jadi Allah itu segala sesuatu. Kemudian wajib itu sifat Tuhan. Sifat wajibnya dan mahani. Kemudian as-sam'u tuli, karena Allah itu sifat wajibnya mendengar dari Tuhan Allah itu as-sam'u tuli. Sifat Tuhan Allah selanjutnya itu ahlan syah, karena Allah itu basirah, maha melihat. Kemudian abda itu sifat Tuhan dari Allah. Allah itu tidak disuruh, karena Allah punya sifat wajib namanya menggunakan iman. Kau menggunakan iman. Allah itu berfirman. Jadi Allah itu berfirman. Itulah para hadirin sifat muhal bagi Allah. Barang-barang ini wujud kita itu sifat yang wajib wujud ilahi, sifat yang hal dan niku wajib kula dengan hafal dengan wajib yang mungkin bermanfaat dan